Solo, the spirit of Java. Kota Solo menjadi salah satu pusat budaya Jawa yang menyimpan kekayaan sejarah dan nilai-nilai tradisional. Sejak Perjanjian Giyanti, Mataram Islam terpecah menjadi Kasunan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, lalu Kadipaten Mangkunegaran. Daerah Solo dan sekitarnya dikelilingi oleh lahan-lahan yang subur, serta akses transportasi yang memadai. Salah satunya didukung aliran Bengawan Solo sebagai urat nadi perekonomian. Fondasi perekonomian di kota Solo secara umum ditopang oleh dua kutub ekonomi, yaitu ekonomi perkebunan modern dan ekonomi kerakyatan. Pada abad ke-19, perekonomian di kota Solo didominasi oleh sektor perkebunan yang berkembang pesat di wilayah Surakarta dan Mangkunegaran. Dari ekonomi perkebunan, ditandai munculnya perusahaan perkebunan besar yang tidak hanya didominasi oleh pengusaha Eropa, melainkan juga dari kalangan pribumi seperti pabrik gula Colomadu dan Tasikmadu. Besarnya arus kapital di kota Solo pada abad ke-19 mengundang lembaga keuangan dan perbankan untuk membuka cabangnya di kota ini. Melihat potensi tersebut, Dia Fashubank Agenskap Surakarta pun dibuka pada 25 November 1867 sebagai kantor cabang pertama di wilayah pedalaman. Salah satu peran DJB Surakarta dalam memberikan permodalan tidak hanya ditujukan kepada pengusaha Eropa, namun juga kepada kalangan non-Eropa. Hal itu tidak terlepas dari perkembangan kota Solo yang juga ditopang oleh adanya ekonomi rakyat meliputi produk pertanian, kerajinan, batik, dan hiburan. Ekonomi rakyat justru menjadi yang paling bertahan selama krisis ekonomi dunia melanda pada tahun 1930. Bahkan, DJB sempat menerbitkan uang seri wayang untuk menarik simpati rakyat. Pada masa pendudukan militer Jepang, terjadi perubahan tatanan ekonomi di kota Solo, tidak terkecuali lembaga perbankan milik Belanda yang ikut dilikuidasi. Kala itu, peran Dia Fashubank digantikan oleh Nangpo Kaihatsu Ginko atau NKG. Jepang menerbitkan uang dalam jumlah besar. Kebijakan tersebut menciptakan terjadinya hiperinflasi. Instabilitas ekonomi dan politik berlanjut pada masa awal kemerdekaan. Kota Solo sibukkan dengan revolusi sosial dan upaya mempertahankan kemerdekaan. Dalam kondisi itu, perekonomian kian kisruh akibat beragamnya uang yang beredar. Pada konferensi meja bundar, upaya untuk menegakkan kedaulatan ekonomi salah satunya dilakukan dengan menasionalisasi Dia Fashubank menjadi Bank Indonesia. Langkah pertama panitia nasionalisasi adalah membeli 97% saham kepemilikan DJB atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Dia Fashubank Agenskap Surakarta pun berganti nama menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo. Memasuki era modern, kota Solo bangkit dengan semangat menjaga kelestarian. Industri modern tumbuh dengan menggerakkan sektor pariwisata berbasis budaya dan sejarah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo akan tetap menjaga benang merah masa lampau untuk mengawal laju perekonomian. Bersama pemerintah dan masyarakat, Bank Indonesia siap membangun perekonomian dan merawat harmoni dalam perbedaan di kota Solo.